kembali di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran lewat penyampaian yang mudah dimengerti dan lebih menyenangkan. Video pembelajaran ini ditunjukkan kepada siswa dan orang tua siswa agar dapat belajar mandiri di rumah melalui media pembelajaran ini. Dan untuk Bapak Ibu Guru, melalui media ini bisa menumbuh kembangkan minat belajar serta didik. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2 subtema 4 pembelajaran 2. Nah, simak videonya dengan baik ya sampai habis supaya nanti anak-anak mudah mengerti dan paham apa yang Bapak jelaskan dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, kita lanjut saja ke pembelajaran. Nah, di sini anak-anak bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Nah, di sini Bapak punya percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Nah, sekarang mari kita simak percakapannya. Nah, di sini guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, nanti anak-anak bisa ada yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nanti ini melibatkan 3 orang ya. Siapa saja boleh jadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, sekarang di percakapan Udin. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Nah, Edo pun menjawab, wah ya, airnya juga tergenang. Udin berkata lagi, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Badu menjawab, membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Nah, di sini ada kata penolakan. Aku tidak mau ah. Ini adalah salah satu kata penolakan ya. Setelah itu Edo menjawab lagi, aku kurang setuju Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu pun berkata, betul Din, sudah biarkan saja. Udin pun menjawab, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo pun berkata lagi, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Nah, di sini anak-anak jika tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang berat, artinya bisa membantu di pekerjaan yang ringan, misalnya seperti membuang sampah atau mengumpulkan sampah. Udin pun menjawab, aku setuju do. Nah, di sini ada kalimat persetujuan ya, aku setuju do. Setelah itu Badu pun ikut menjawab, aku juga setuju. Jika demikian, aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, di sini Badu merasa bersalah dia karena membuang sampah ke dalam got. Nah, inilah isi dari percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan percakapan tadi. Nah, di percakapan tadi disesuaikan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Nah, mungkin dari anak-anak, apakah gotong royong itu perlu di masyarakat? Ya, betul sekali ya. Perlu, sangat diperlukan karena gotong royong akan menumbuhkan rasa persatuan dan pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada penolakan pada teks percakapan di atas? Ada ya, Bapak tadi sudah tunjukkan mana yang termasuk penolakan di dalam percakapan tadi. Nah, ada. Setelah itu, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Nah, kalimat yang mana di percakapan tadi yang menunjukkan penolakan? Nah, tadi ada Badu mengucapkan kalimat aku tidak mau ah. Nah, ini adalah salah satu kalimat penolakan. Ada kata tidak. Aku tidak mau, berarti dia menolak untuk ikut membersihkan lingkungan. Terus yang kedua ada tadi kalimat Edo juga berkata tadi aku kurang setuju Din. Nah, ini kalimat penolakan. Terus tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, di sana tadi Bapak yang terakhir ya, percakapan yang terakhir antara Udin dan Badu itu menjawab tadi aku setuju do. Nah, ini adalah salah satu kalimat persetujuan, ada kata setuju di sini. Nah, itu Badu tadi bilang aku juga setuju
jika demikian. Nah, ini ada kata setuju, berarti ini adalah kalimat persetujuan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping ini ya. Di sini ada gambar warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang tersangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Nah, selanjutnya di sini sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar berisi percakapan antara keluarganya Lani dan warga. Di sini ada Pak RT. Nah, di sini keluarganya Lani meminta maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Dan Pak RT dan warga pun menjawab, baik Pak, tidak apa-apa. Nah, di bawah ini ada juga gambar setelah Pak RT dan warga kerja bakti, mereka Pak RT ini mengajak atau mari kita beristirahat sejenak, mengajak warganya untuk beristirahat sejenak setelah melakukan kerja bakti. Baik, sekarang di sini ada pertanyaan. Sesuai dengan percakapan yang tadi, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, di dalam gambar ini manakah sikap yang menunjukkan pengamalan sila yang pertama? Nah, masih ingatkah anak-anak bunyi dari sila pertama? Ya, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang yang mana di dalam percakapan ini atau gambar ini yang menunjukkan pengamalan sikap sesuai dengan Pancasila sila pertama? Nah, yang ini ya anak-anak. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti, kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Dan dijawab oleh warga atau Pak RT, baik Pak, tidak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu pengamalan Pancasila sila pertama, yang dimana warga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan ibadah atau persembahyangan. Itu adalah salah satu contoh penerapan sikap sila pertama dari Pancasila, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan ibadah. Terus sekarang yang kedua pertanyaannya, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sekarang sikap yang mana di sini yang menunjukkan pengamalan sila kedua dari Pancasila? Nah, yang ini ya anak-anak adalah gambar ini adalah contoh penerapan sikap sila kedua dari Pancasila. Nah, mengapa yang ini? Nah, di sini karena kita lihat dari kalimatnya, mari kita beristirahat sejenak. Berarti di sini Pak RT memberikan kesempatan kepada warganya untuk beristirahat karena kerja bakti itu pasti capek ya anak-anak. Jadi di sini Pak RT mengajak warganya untuk beristirahat sejenak di dalam bekerja bakti supaya tidak terlalu capek. Nah, ini adalah salah satu sikap penerapan sila kedua dari Pancasila. Nah, sekarang anak-anak masih ingat ya, ini dari pembelajaran kemarin-kemarin sudah Bapak pernah jelaskan berulang kali. Nah, di sini ada lambang-lambang dari Pancasila dan ada bunyi-bunyi dari Pancasila. Lambang yang pertama ada bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat itu ada kepala banteng, dan yang terakhir yang kelima itu ada padi dan kapas. Bunyinya yang ini ya, tidak usah Bapak bacakan. Tentunya anak-anak pasti sudah hafal ini karena sudah dari pembelajaran kemarin-kemarin sudah Bapak pernah jelaskan. Nah, sekarang di sini contoh pengamalan sila ke-1 dan sila kedua di dalam masyarakat. Nah, sini Bapak punya contoh ya. Sila yang pertama, penerapan di dalam masyarakat. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Ini adalah salah satu contoh penerapan pengamalan Pancasila sila pertama. Terus yang kedua, memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Nah, yang tadi itu ya anak-anak, keluarga Lani itu mau beribadah dan diberikan kesempatan oleh Bapak RT untuk beribadah. Itu contohnya. Terus yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Nah, di sini anak-anak harus terus menjaga kerukunan ya walaupun kita berbeda agama. Jadi anak-anak kalau bisa menjaga kerukunan dengan warga walaupun berbeda agama berarti sudah bisa menerapkan atau mengamalkan Pancasila, terutama sila yang pertama atau sila yang ke-1. Terus yang terakhir contohnya ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh dari pengamalan sila pertama. Nah, sekarang contoh pengamalan sila yang kedua di dalam masyarakat. Nah, yang pertama, menyapa tetangga saat berpapasan. Nah, ini anak-anak wajib ya
ketika berpapasan dengan tetangga harus menyapa, say hi misalnya, hai Bu, hai Pak, mau kemana, itu ya. Itu sudah menerapkan juga salah satu contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Terus yang B, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Nah, di sini anak-anak harus saling bantu membantu atau tolong menolong kepada orang yang membutuhkan. Terus C, menolong sesama. Ya, ini menolong sesama ya. Kita harus saling menolong, misalnya melihat teman jatuh, kita harus menolong, begitu juga melihat orang yang sedang kesusahan, kita harus saling tolong menolong. Ini adalah salah satu juga contoh penerapan Pancasila, khususnya sila kedua di dalam masyarakat. Terus yang terakhir, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, di sini ketika nanti tetangga anak-anak ada yang sakit, anak-anak wajib menjenguknya. Nah, ini adalah salah satu juga contoh pengamalan sila yang kedua di dalam masyarakat. Nah, masih banyak sekali ya anak-anak contoh-contohnya. Nanti anak-anak bisa lengkapi yang ini, bisa cari di buku-buku yang lain contoh-contohnya. Nah, selanjutnya di sini lingkungan Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Nah, di sini Bapak punya gerak-gerakan, ada gerakan yang pertama dan yang kedua. Nah, gerakan pertama ini namanya melompat dengan satu kaki. Ya, sudah dilihat ya anak-anak, melompat dengan satu kaki, kakinya satu masih menginjak, yang satu melompat. Terus yang kedua meloncat dengan dua kaki. Nah, ini ya, ini kakinya dua masih, setelah itu melakukan loncatan dengan dua kaki. Yang ini gambarnya. Nah, sekarang apa perbedaan melompat dengan meloncat? Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lompat atau melompat itu adalah melakukan gerakan dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah, ke atas, dan dengan cepat menurunkannya lagi. Nah, ini adalah arti dari lompat atau melompat. Nah, sedangkan meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua atau keempat kaki secara bersama-sama, seperti katak dan kelinci. Nah, itu ya anak-anak perbedaannya antara melompat dengan meloncat. Nah, baik, di sini Bapak punya gambar permainan. Mungkin di daerah anak-anak masing-masing ini lain-lain ya. Nama permainannya. Kalau di sini ini namanya engklek atau tapak gunung. Jadi ini di dalam permainan ini ada nanti gerakan melompat dan ada gerakan meloncat. Mungkin masih banyak ya permainan-permainan yang lain yang berisi melompat atau meloncat. Nah, nanti anak-anak bisa pelajari permainan-permainan yang lain. Baik anak-anak, jadi demikian ya pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 1, subtema 4, pembelajaran 3. Nah, seperti biasa ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa dibagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa belajar bersama. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari media pembelajaran.